semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kirania Firlianti dengan NIM 3012310773. Hari ini saya akan membedah salah satu produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia, yaitu BSI Oto, melalui kacamata analisis implementasi akad murabahah. Kita akan lihat bagaimana praktik jual beli yang transparan itu benar-benar dijalankan, bukan sekedar teori di atas kertas. Akad murabahah, pembiayaan jual beli yang transparan dan sesuai syariah. Kita masuk ke slide definisi dan landasan hukum. Kita masuk ke konsep dasar. Apa sih murabahah itu? Sederhananya, ini adalah akad jual beli. Bank kasih tahu harga belinya berapa, lalu sepakat sama nasabah soal margin keuntungannya. Jadi transparan sejak awal. Landasannya kuat, ada di surat Al-Baqarah 275, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta dipertegas juga secara operasional lewat Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Rukun akad murabahah. Sebuah transaksi syariah baru sah kalau rukunnya terpenuhi. Di BSI Oto ada pihak yang berakad, yaitu bank sebagai penjual dan kita sebagai nasabah. Objeknya harus jelas, dalam hal ini kendaraan yang halal dan bermanfaat. Terakhir harus ada sikhat atau ijab kabul, yang jelas dan didasari rasa suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Oke, kita masuk ke BSI Oto, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, ini bagian yang paling sering ditanyakan. Gimana cara kerjanya? Di slide ini teman-teman bisa lihat alur proses murabahah. BSI menggunakan kombinasi akad wakalah wal murabahah. Karena bank tidak ada stok mobil di kantor, bank memberikan kuasa atau wakalah kepada nasabah untuk memilih sendiri kendaraannya di dealer. Begitu nasabah pilih, bank bayar tunai ke dealer. Di titik itulah kendaraan jadi milik bank sesaat, baru kemudian bank menjualnya ke nasabah dengan skema cicilan tetap hingga lunas. Jadi, tidak ada uang yang dipinjamkan, yang ada adalah barang yang diperjualbelikan. Ini merupakan skema dari alur transaksi murabahah melalui wakalah. Nah, ini merupakan struktur harga dan perbandingannya. Apa bedanya sama bank konvensional? Di murabahah, cicilan itu fix atau tetap sampai lunas. Tidak ada cerita cicilan naik gara-gara suku bunga pasar melonjak. Kenapa? Karena dasarnya adalah margin keuntungan dari harga jual yang sudah disepakati di awal, bukan bunga dari pinjaman uang. Biaya-biaya lain seperti administrasi, asuransi takaful, dan notaris juga diungkap secara transparan di awal. Syariah versus konvensional. Pada dasar transaksi dalam murabahah jual beli margin keuntungan, sedangkan dalam konvensional yaitu kredit pinjam meminjam bunga. Lalu di angsurannya murabahah tetap hingga lunas, sedangkan di kredit dapat berubah. Di objeknya wajib ada barang untuk murabahah, sedangkan kredit bisa uang tunai saja. Dan untuk sanksi telatnya, di murabahah atau syariah ini, dendanya akan dialirkan ke dana sosial atau takzir. Sedangkan kredit atau konvensional, bunga berbunga, yaitu menjadi riba. Mengapa sih pilih murabahah? Yang pertama, kepastian pembayaran. Cicilan tidak akan naik meskipun kondisi ekonomi tidak stabil. Kedua, halal dan berkah. Terhindar dari praktik riba yang dilarang agama. Kemudian yang ketiga, kepemilikannya jelas. Status kepemilikan barang berpindah secara sah saat akad. Kita masuk ke simulasi dan studi kasus.
Mari kita lihat data realnya. Di slide ini saya melakukan simulasi untuk mobil seharga 250 juta rupiah dengan DP 20%. Jika kita ambil tenor 60 bulan atau 5 tahun, sistem menunjukkan margin sebesar 4,62%. Nah, di sini ada hal menarik yang saya temukan dalam analisis saya. Di paper, saya sempat menghitung manual dengan asumsi margin 5,5% yang menghasilkan angsuran sebesar 4,25 juta. Namun, setelah dicek ke sistem BSI, angsurannya justru lebih rendah, yaitu sekitar 4,1 juta rupiah. Ini membuktikan bahwa Bank Syariah Indonesia saat ini sangat kompetitif dan transparan dalam menentukan total pembayaran pertama yang mencakup biaya-biaya operasional. Kesimpulannya, murabaha di BSI Auto bukan cuma sekedar ganti nama dari bunga jadi margin. Ada perpindahan aset yang sah, ada transparansi harga, dan yang paling penting, ada keberkahan karena terhindar dari riba. Bahkan jika ada nasabah yang terlambat bayar, denda atau takzir yang dikenakan tidak masuk jadi laba bank, tapi disalurkan untuk dana kebajikan atau sosial. Itulah analisis saya dengan BSI Auto. Kita tidak hanya mendapatkan kendaraan, tapi juga ketenangan finansial sesuai prinsip syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.